Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tanya Ayah bersama saya, Ayah Abatasa. Saya ingin mencoba menjawab satu pertanyaan dari Mama Mira. Saya mempunyai 3 anak. Yang satu usia 13 tahun, hobinya main game online. Dan semenjak daring, jadi malas belajar PJJ. Anak ini memiliki kecerdasan menonjol musikal dan interpersonal. Lalu yang kedua, usia 10 tahun, hobinya main TikTok. Dan juga coret-coret whiteboard seperti dia menjadi guru di depan kelas. Atau kadang main dokter-dokteran dan adiknya menjadi pasien. Dan yang ketiga, usia 3 tahun, anak saya ini cenderung mengamati dan bawel. Pertanyaannya, bagaimana cara saya mengarahkan minat dan bakat anak ini dari kecerdasan masing-masing agar saya tidak salah arah kepada mereka? Baik, Mama Mira. Jadi, hendaknya kita yang pertama memposisikan sebagai fasilitator, bukan sebagai guru yang serba tahu. Oke? Itu satu. Nah, yang kedua, sebagai fasilitator, kita harus cari cara menjembatani dari hobinya, dari minatnya dengan bahan pembelajaran kita. Contoh misalnya kita fasilitasi, misalnya yang 10 tahun ini misalnya dia hobinya TikTok, ya udah kita pakai metode TikTok aja. Kan TikTok semuanya isinya nggak joget-joget semua. Misalnya kita ajak membuat konten tentang dia seolah-olah menjadi guru misalnya, ngajarin matematik misalnya. Ya kita rekam dan kita bikinin kontennya. Sehingga mau nggak mau dia terpancing, ya tertantang untuk membuat TikTok itu. Tapi konten yang kita arahkan. Ya, konten misalnya dia menjadi seorang guru, ya. Dia nanti kita ajak untuk membuat konsepnya dulu, kita mau bikin konten apa, pelajarannya yang diterangin apa, seperti apa, misalnya gerakannya, ilustrasinya, dan lain-lain, ya. Sehingga dia ngerasa pembelajarannya kontekstual. Apa ini kontekstual? Ya sesuai dengan situasi dan kondisi dia saat itu, nggak ngawang-ngawang. Seperti halnya yang usia 13 tahun tadi, dia sukanya main game online. Apa gamenya? Kalau anak saya, yang mau saya contohkan, mereka sukanya Minecraft. Ya. Sedangkan kita mau mengarahkan dia agar bisa belajar baca tulis. Nah, gimana cara mencari korelasi atau jembatan antara game Minecraft dengan baca tulis? Oh ya udah, nggak apa-apa, saya belajar dulu Minecraft. Oh, Minecraft itu seperti ini. Oke, hari ini ayah punya tantangan. Misalnya, tantangannya coba membuat kota, ya. Tapi sebelumnya membuat peta dulu. Rancangan kota itu seperti apa? Di mana mallnya, di mana rumahnya, di mana kantor polisi, di mana kolam renang. Nah, setelah itu berikan tulisannya di rancangan itu, di oret-oretan itu ditulisin, ini kantor polisi, ini kolam renang misalnya, terus ini rumah, ini jalan raya. Nah, sehingga dia ngerasa, wah, si ayah nih gue banget nih. Terus sangat-sangat kontekstual sesuai dengan zaman dia, sesuai dengan yang sedang dia gemari, ya, sehingga dia akan merasa tertantang. Sehingga dibikin dulu tuh sebelum dia main Minecraft, dibikin dulu di kertas, coret-coretnya, petanya, jalannya. Nah, lalu kita tanya, ini apa? Kantor polisi. Mana tulisannya? Nggak ada kan tulisan kantor polisi. Nanti orang-orang kan nggak tahu. Nah, lalu dia dengan sukarela dia belajar gimana ya nulis kantor polisi teh gimana ya? Kantor. Kan apa? Kan huruf apa? Huruf K, udah K apa? K, A. Terus kan, N, tulis kan. Terus tor apa? T. Udah T apa? Tor. R.
kantor, OR. Jadi kantor gimana ngebacanya? KAKN, kan, TOTOR, tor, kantor. Nah, sehingga dia secara sukarela dan antusias belajar sendiri tentang baca tulisnya. Nah, jadi jangan buru-buru langsung, oke, kamu duduk di sini, ini mejanya, nih belajar, ini nulis ini, ayo cepet. Pokoknya sebelum ini beres, kamu tidak boleh jajan, tidak boleh main. Wah, itu namanya zaman kolonial, zaman penjajahan ya. Kitanya yang harus kreatif, kitanya yang harus imajinatif ya. Jangan paksakan anak nurut dengan metode kita. Tapi bagaimana kita masuk ke dunia mereka, belajar yang kontekstual, sehingga yang menyenangkan. Anak akan ketagihan lagi. Ayah, ayo dong, lagi dong. Main yang kayak kemarin, tantangan kemarin, ya. Main TikTok, tapi bikin konten tentang berhitung, nyanyi-nyanyi berhitung, itu kan bisa. Oke? Jadi belajar itu tidak harus di belakang meja, di kursi, dan lihat buku. Belajar itu ya di mana saja, kapan saja, dan bagaimana saja caranya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Terima kasih atas pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ayah bunda hebat.